Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Ahyan Budi Permana. Tetap semangat, oke? Di sini dalam pelajaran sistem operasi jaringan. Oh iya, ada yang lupa. Untuk kelas 11, masih ingatkah yel-yel stegmal? Oke, kita pakai ya yel-yel stegmal. Adakah stegmal di hatimu? Ada. Adakah stegmal di hatimu? Ada. Adakah stegmal di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Oke, makasih ya. Oke, dalam sistem operasi jaringan kita bertemu lagi dalam materi pengertian sistem operasi jaringan. Apa pengertian dari sistem operasi jaringan? Nah, sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan, ya, untuk menangani jaringan. Nah, di sini ada berbagai karakteristik dari sistem operasi jaringan. Pertama adalah pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua, akses aman ke sebuah jaringan. Yang ketiga, mengizinkan remote user terkoneksi jaringan. Yang keempat, mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain. Yang kelima, backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Oke. Selanjutnya, apa sih fungsi utama dari sistem operasi jaringan tersebut? Pertama, jelas menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Yang kedua, mengelola sumber daya jaringan. Yang ketiga, menyediakan layanan. Yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Yang kelima, mudah menambah klien dan sumber daya lainnya. Yang keenam, memonitor status dan fungsi elemen-elemen jaringan. Yang ketujuh, distribusi program dan update software ke klien. Yang kedelapan, menggunakan kemampuan server secara efisien. Yang kesembilan, menyediakan toleransi kesalahan. Ya. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem operasi jaringan berdasarkan layanan atau interface. Pertama, sistem jaringan berbasis GUI. Apa itu GUI? Graphic User Interface, ya. Di mana di sini dalam proses instalasinya user tidak perlu menghafal sintak-sintak atau perintah DOS. Apa itu DOS? Disk Operating System atau bahasa pemrograman yang digunakannya. Yang kedua adalah sistem operasi jenis berbasis teks, ya. Ulangi Bapak, ulangi. Yang pertama dari sistem operasi berbasis GUI, yang kedua sistem operasi jaringan berbasis teks, ya. Nah, dalam berbasis teks ini user diharapkan untuk menghafal perintah DOS. Beda dengan yang tadi, perintah DOS harus hafal. Yang digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi jaringan, ya. Di antaranya adalah sebagai berikut: Linux, Debian, Linux, Sun Solaris, Linux Mendex, ya, dan lainnya. Oke. Nah, di sini apa sih jenis-jenis sistem operasi jaringan tadi? Yang pertama adalah closed source. Apa itu closed source? Pengertiannya adalah perangkat lunak atau software yang dipublikasikan tanpa diberikan kode sumbernya pada software jenis closed, ya. Hanya terdiri dari file binari saja, tanpa adanya ruang untuk mengakses ke sumber software tersebut. Apa keuntungan kelebihan dari closed source tadi? Pertama, kestabilan sistem terjamin, ya. Pertama tadi kestabilan sistem terjamin. Yang kedua, support atau dukungan langsung dari pemilik program. Yang ketiga, lebih mudah digunakan. Dari keuntungan tadi jelas ada kerugiannya. Apa itu kerugiannya? Kerugiannya pertama, adanya lisensi yang mengharuskan pengguna menyediakan dana, artinya harus terdaftar, ya. Yang kedua, pengembangan terbatas. Yang ketiga, diperlukan antivirus. Yang keempat, harga lisensi tadi mahal, ya. Tadi apa? Closed source. Sekarang open source, ya. Sistem operasi open source adalah perangkat lunak yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar bisa untuk dipelajari, diubah maupun dikembangkan lebih lanjut.
Ya. Kemudian